Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Wahyu Ramadan dengan NIM 2005-9011. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pada minggu kelima, yaitu tentang strategi komunikasi. Nah, apa sih itu strategi komunikasi? Jadi strategi komunikasi itu merupakan perencanaan dalam menyampaikan pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi. Nah, jadi ketika kita melakukan strategi komunikasi ini ada banyak cara gitu. Jadi entah cara kita melalui apa, bagaimana caranya agar pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan maksimal, jelas, dan efisien. Nah, jadi menurut Effendi pada tahun 2011, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke teknik strategi komunikasi. Nah, menurut Arifin pada tahun 1994 ada beberapa teknik strategi komunikasi. Yang pertama itu ada redundancy atau repetition. Yang kedua ada channelizing. Yang ketiga ada informatif. Yang keempat ada persuasif. Yang kelima edukatif. Yang keenam coercive. Jadi itu merupakan teknik-teknik dalam menyampaikan pesan dalam berkomunikasi gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah dalam melakukan strategi komunikasi. Yang pertama nih, kita harus tahu kepada siapa kita menyampaikan pesan. Untuk menyampaikan hasil yang positif dalam berproses komunikasi, maka seorang komunikator harus menciptakan bersamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan. Nah, jadi seorang komunikator dan komunikan ini harus memiliki kesamaan tujuan, kesamaan terutama dalam apa yang ingin dibicarakan gitu. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan. Nah, tujuan komunikasi menentukan fokus strategi yang komunikasi akan tujuan komunikasi menentukan fokus strategi komunikasi yang akan digunakan. Ada beberapa tujuan komunikasi nih. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua menolong orang lain, yang ketiga menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, dan yang terakhir mengevaluasi perilaku secara efektif. Nah, yang ketiga langkahnya itu menyusun pesan. Nah, kita sebagai komunikator harus menyusun pesan tersebut secara jelas dari awal, berurutan nih dari awal sampai akhir, agar pesan yang kita sampaikan pun bisa dapat dimengerti secara jelas juga oleh komunikan. Nah, ada beberapa syarat nih ketika ingin menyusun pesan. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan dapat menarik perhatian dari sasaran kita. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antar sumber dan sasaran sehingga sama-sama dapat dimengerti. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi, pihak sasaran, dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. Nah, yang terakhir ada menentukan metode dan memilih media yang digunakan. Nah, jadi dalam berkomunikasi kita harus tahu metode apa yang kita gunakan, harus tahu media apa yang kita gunakan agar pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa efektif nih, walaupun kalau bisa perkataannya itu dipersingkat aja, singkat, padat, dan jelas gitu agar lebih mudah dipahami. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang strategi komunikasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.